Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah yang diberikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ini senantiasa terus menambah keimanan dan ketakwaan kita. Begitu juga sholawat dan salam tak lupa mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang iman terhadap qadar atau takdir, yang mana ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Di dalam Islam ya, kita kenal yang namanya rukun Islam, yang 5 itu. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ya, bersyahadat, kemudian zakat, salat, puasa, haji. Begitu juga rukun iman ya. Karena Islam itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Bukan hanya mementingkan masalah batin saja, tidak, tapi juga zahir juga. Nah, iman kepada qadar atau takdir ini salah satu bagian dari rukun iman yang utama, yang kita semuanya wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mendalaminya sehingga kita bisa benar dalam memahami takdir. Karena betapa banyak orang yang terjebak dalam masalah takdir seperti qadariyah, gitu kan. Kalau kita bicara tentang akidah, ada yang namanya di sana firqah ya, atau golongan qadariyah yang salah dalam memahami takdir. Nah, kita berusaha memahami takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat-ayatnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dengan petunjuk ulama yang rabbani insyaallah taala. Al-qadar ya, atau takdir itu huwa ilmullah taala bi kulli syai'. Wa taqdiru dzalika wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Takdir adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui sebelum terjadi, mengetahui ketika nanti terjadi, dan bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu itu. Dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab namanya Lauh Al-Mahfuz. Kitab yang terjaga. Terjaga dari berbagai macam perubahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita duduk di majelis ini biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita punya kondisi tertentu, sampai bentuk wajah kita seperti ini, ya, rambut kita, warna kulit kita, ya, fisik kita tinggi atau pendek atau gemuk atau kurus, ya. Begitu juga kita terlahir di Indonesia, bukan di Afrika, di Amerika, di Eropa. Kulluha biqadarillah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan kejadian yang tanpa disengaja, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai', dengan segala sesuatu. Al-imanu bil qadar, ya. Iman kepada qadar, ya. Dan qadar itu sirrullah fi khalqihi. Qadar atau takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya.
Tidak ada satupun dari makhluknya, meskipun para malaikat, meskipun para nabi dan rasul, tidak mengetahui hakikat takdirnya. Ya, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yutalli' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada satu nabi pun, malaikat pun, walaupun dekat kedudukannya dengan Allah, yang mengetahui hakikat takdir. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tidak ya menetapkan seseorang ya di dalam surga atau di neraka kecuali kalau sudah ada dalilnya yang jelas, sehingga tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hari ini kita dapati mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ya rekan-rekan atau teman-teman yang pergi ke dokter. Wah, ini nanti pasti begini dan begitu. Memang kalau secara medis ya begitu. Misalnya ini kalau begini dan begitu, bayinya ini pasti nanti disesar. Gak bisa kalau tidak. Iya kan? Sering kan begitu. Atau penyakit ini orang ini pasti nanti paling 2 bulan dia bisa bertahan hidup. Sudah divonis duluan. Mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah qadirun. Maha berkuasa, maha mampu menjadikan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir artinya at-tasdiqul jazim bi anna kulla ma yaqa'u minal khair wasyarr wa kullu syai'in fahuwa biqada'illah wa qadarihi. Kama qala Subhanahu wa taala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Ya, iman kepada takdir artinya kita membenarkan dengan kuat sepenuh hati tanpa ragu-ragu bahwa segala apa saja kejadian baik yang buruk atau yang baik ya fa huwa biqada'illah. Semuanya terjadi dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendapatkan nikmat, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan satu musibah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullu syai'in biqadarillah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kita ditakdirkan Allah ya, berbeda-beda umurnya nanti. Ada yang mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ada yang mungkin baru 20 tahun sudah meninggal. Segala sesuatu ya. Bahkan benda-benda di sekitar kita ya, mikrofon ini ya, kemudian alat perekam, masjid mungkin, apa saja, buku, meja, ini ada takdirnya masing-masing. Kapan dia harus rusak, kapan dia harus rusak, kapan ini tidak berfungsi. Allah Subhanahu, meskipun ini yang menciptakan manusia, tapi yang membuat alatnya manusia, tapi Allah juga sudah tentukan kapan dia rusak, kapan dia jatuh misalnya, kapan dia misalnya dicuri mungkin ya, kapan dia mungkin kena air atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan itu. Ya. Arkanul iman bil qadar, rukun ya, dalam memahami takdir itu ada rukunnya, ada pondasinya. Ya, pondasi iman kepada takdir dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ya, al-iman bi annallaha ta'ala aliman bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui. Yang pertama rukunnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu yang secara global dan rinci. Langit dan bumi ini ya, Allah Subhanahu wa taala tahu secara global dan secara rinci terdiri dari apa saja Allah Maha tahu. Begitu juga manusia kita di dalam tubuh kita. Allah tahu rinci banget berapa sistem sarafnya. Bagaimana nanti sambungan-sambungan saraf satu sama lain, jalur peredaran darah, jalur oksigen. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berapa detak jantung setiap hari ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Begitu juga di alam di lautan misalnya. Makhluk apa saja yang tinggal di situ, Allah Maha mengetahui. Berapa jumlah ikannya, Allah Maha mengetahui. Berapa jenis ikannya, Allah Maha mengetahui. Ya, di lautan yang banyak sekali makhluk hidup di sana, ya, banyak berbagai macam ikan dengan beragam jenisnya, dengan beragam warnanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut. Ya.
Jadi yang pertama kita mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sawa'an kana mimma yata'allaqu bi fi'lihi subhanahu wa ta'ala kal khalq wa tadbir wal ihya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara mengatur alam semesta ini, ya, berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan, ya, dan segalanya, ya. Baik itu manusia, jin ataupun binatang. Kapan binatang ini hidup dan kapan mati. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu. Nah, itu apa? Banyak sekali ayat-ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah ciptakan 7 langit, begitu juga 7 bumi. Ya. Hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Was samaa banainaha bi aidi wa inna lamusi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan langit, dibangun dengan bangunan bagaimana hakikat bangunan langit, ya, dan punya pintu-pintu wa futihatis sama'u abwaba. Allah bukakan pintu-pintu langit. Kita enggak tahu kan bagaimana pintu langit itu. Allah yang Maha tahu itu, ya. Begitu juga bumi yang 7, kita enggak tahu hakikatnya bagaimana itu. Tapi Allah Maha tahu segala-galanya, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Dzalika fi kitab, dzalika 'ala Allah yasir, ya. Tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi. Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Enggak tahu itu sedang ada apa orang di situ. Sedang terjadi kejadian apa enggak tahu karena kita terbatas. Ya, kita enggak tahu setahun atau sehari saja besok mau terjadi apa pada diri kita dan keluarga kita atau umat Islam atau dunia ini. Kita enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, ini apa? Kita ilmui itu, yakini bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq, ya, maqadiral khalaiq. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir semua ciptaannya qabla ayakhluqas samawati wal arda, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Apakah hitungan dunia atau hitungan Allah? Wallahu ta'ala alam, ya. Qala wa 'arshuhu 'alal ma, dan arsy-nya berada di atas air, ya. Itu apa? Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, al-iman bi anna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfuz maqadira kulli syai'. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu itu apa? Di Lauhil Mahfuz, di kitab yang terjaga. Jadi sudah diketahui oleh Allah, kemudian Allah ciptakan qalam untuk menulis segala sesuatu yang terjadi, ya, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awalim wal ahwal wal arzaq wal ajal, baik itu berkaitan dengan rezeki seseorang, ajal seseorang. Inna ahadakum fi batni ummihi, sesungguhnya di antara kalian berada, ya, di perut ibunya masing-masing, ya, selama 4 bulan, ya. Kemudian ditulis, ya, setelah 4 bulan ditiupkan ruh, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, rizkinya telah ditulis. Kita mau kaya atau mau miskin, itu apa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya akan dimudahkan jalan-jalan kekayaan. Yang miskin juga akan, walaupun dia bekerja, ya, sampai mati-matian juga itu. Tapi usaha kita diwajibkan itu. Kita wajib berusaha, tidak menyerah, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian ajal kita sudah ditulis. Seandainya ajal itu disebabkan karena seseorang berjihad, ya, tentu Khalid bin Walid itu orang yang paling pertama kali. Karena beliau ketika memimpin, ya, banyak sekali mungkin belasan pertempuran, beliau dia berada di depan. Tapi qadarullah, Allah wafatkan beliau di atas ranjang. Ya. Kadang orang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah kecelakaan, mungkin mobilnya sampai penyok, ya, sampai ringsek, tapi Allah selamatkan dia. Tsunami besar, gempa bumi yang luar biasa sekali.
kejatuhan macam-macam benda. Tapi Allah belum takdirkan. Ya, belum takdirkan dia meninggal. Ada orang yang tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, tidak ada sakit, tahu-tahu meninggal. Ini juga ada, ya. Itu yang kedua, kita imani bahwa semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iman bi anna jami'il kainat la takunu illa bi masyiatillah wa iradatihi. Semuanya ini, ya, semua alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan iradah dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa berkehendak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan ini bukan karena ada dukun yang jampi-jampi, tidak. Ya, kita sakit bukan karena semata-mata sebab virus atau bakteri yang masuk kepada kita, enggak. Memang Allah sudah utus itu. Allah sudah ciptakan virus-virus atau bakteri kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membuat badan kita atau jasad kita sakit. Ya, Allah sudah tentukan itu. Ya, tapi semua itu ada sebabnya juga. Ya, ada sebabnya juga. Semua itu kita imani bahwasanya semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki dia akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat rukunnya al-iman bi anna Allah taala khaliqu kulli syai'. Imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang pertama tadi iman bahwasanya Allah Maha mengetahui, kemudian Allah menuliskan, yang kedua, yang ketiga Allah berkehendak, yang keempat Allah menciptakan. Ini puncaknya. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Allah Al-Khaliq, ya. Allah menciptakan, Maha menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Ya, menciptakan dengan belum ada contohnya, badi al-badi, badius samawati wal ard. Ya, maksudnya badi, ya. Menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia dengan beragam jenisnya, warnanya, menciptakan ikan dengan beragam jenisnya, rasanya, ya, bentuknya. Bagaimana, ya? Kalau ini diserahkan kepada manusia, enggak ada satupun yang mampu. Ikan setiap hari diambil oleh manusia bertonton. Kalau nelayan itu mengambil ikan, ya, itu bertonton. Tapi enggak ada habis-habisnya itu dari dulu sampai sekarang. Kalau kita diberi beban untuk memberi makan ikan di lautan, pakai makanan apa yang akan kita gunakan? Ya. Kalau orang punya kolam, ya, berapa kali meter gitu, ya, berapa luasnya, beberapa meter saja, lele misalnya dikasih makan itu habis berkarung-karung sampai besar. Nah, ini ikan-ikan yang besar, jutaan mungkin miliaran, kita tinggal ngambil saja, nggak dibebani untuk memberikan rezeki. Ikan-ikan paus, ikan-ikan yang kecil, teri itu, ya, yang banyak banget kita nggak tahu. Allah yang menciptakan itu, Allah sediakan itu untuk kita. Allah berikan itu semuanya agar kita lancar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia di balik qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Kullu ma yaf'aluhu Allahu 'azza wa jalla wa yuqdhihi wa yuqaddiruhu ala khalqihi fa fihi masalih katsirah. Setiap Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu, ya, memutuskan segala sesuatu kepada makhluknya, maka di dalamnya terdapat masalih, kebaikan. Setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu ada kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hidup di bumi dengan dibekali matahari, dibekali dengan oksigen, dibekali dengan berbagai macam tanaman, ya, semuanya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan itu semuanya, itu bukan enggak ada manfaatnya. Kadang kita melihat di kebun itu, ini tanaman apa sih gunanya gitu kan? Kita enggak tahu karena keterbatasan kita. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang-binatang kecil ini fungsinya apa terhadap keseimbangan ekosistem di dunia ini. Ya, binatang-binatang kecil kita enggak tahu. Ada yang di tanah, ada yang di pohon, ya. Semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan maslahah, ya, dengan penuh manfaat. Enggak ada satupun yang tidak bermanfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hikamun azimah, ya, dan hikmah yang sangat luar biasa sekali, ya. Fama yaf'aluhu subhanahu minal ma'ruf wal ihsan dalun ala karamihi wa rahmatihi. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan baik yang Allah ciptakan, ya,
menunjukkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan minal badsh wal intiqam dalun ala ghadabihi wa sakhatihi. Yang Allah ciptakan dari berbagai macam bencana, ya, misal terjadi bencana, banjir, terjadi gempa bumi, itu menunjukkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan jin, menciptakan iblis bahkan. Ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah. Allah menciptakan iblis, ya. Allah ciptakan iblis dari api. Ya, itu dengan hikmahnya. Allah ciptakan orang-orang kafir dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala agar tahu siapakah orang-orang yang mujahadah. Siapa yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan para pembelanya. Ya, itu ya sir atau rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang dimuliakan wal ikramu dalun ala mahabbatihi wa halimihi, ya. Dan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa? Banyak sekali yang bisa kita petik, ya, dari beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mata yajuzul ihtijaju bil qadar. Ini juga penting. Kapan kita bisa berdalih dengan takdir? Oh, ini sudah takdir. Apakah boleh ketika kita mencuri? Wah, ini saya jadi seorang koruptor, saya sudah menjadi seorang pezina, saya menjadi seorang pemakan riba. Ini sudah takdir Allah. Ya sudah. Kalau Allah sudah takdirkan, kenapa sih harus direpotkan, diribetkan, ya? Kan kita sama-sama ditakdirkan. Apakah hal yang demikian itu boleh, ya, kita berdalih dengan takdir, ya? Karena ada orang yang seperti itu. Wah, saya ini sebagai seorang berandalan, ya, sebagai seorang misalnya pembunuh, ini semuanya sudah memang takdir Allah. Ya sudah, saya jalani saja. Kalau Allah sudah, kan semuanya kan sudah Allah takdirkan. Memang betul seperti itu, ya. Tapi, ya, untuk hal-hal yang berbuatan dosa, ya, hal-hal perbuatan dosa dan maksiat itu kita tidak diperintahkan untuk berdalil dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dijelaskan, ya, oleh para ulama al-ihtijaju bil qadar yakunu 'alal masaib wal alam, ya. Wala yajuzu al-ihtijaju bihi 'alal ma'ayib wal atham bal tajibu taubah minha wa yulamu fa'iluha. Ini jelas sekali, ya, bahwasanya berdalih atau berdalih dengan takdir itu tidak boleh dalam masalah apa? Masalah kemaksiatan. Saya berzina, minum khamr memang karena takdir Allah, ya. Jadi nggak usah saya bertobat, tidak. Tapi dibolehkan dalam masalah musibah. Saya tadi kena ketimpa kecelakaan, ini memang takdir Allah. Saya sakit, takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina, ya Allah sudah takdirkan begini, gimana lagi gitu kan? Enggak. Ya, ini apa? Akan tetapi, ya, yajibu at-taubah, ya, bagi orang yang memang dia mungkin terjatuh kepada perbuatan syirik, bid'ah atau dosa-dosa besar, itu semua memang tidak terlepas dari ketentuan Allah, tapi diwajibkan untuk bertobat akan hal tersebut. Wa yulamu fa'iluha, dan pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yajuzu ayuhtajja bil al-insanu bil qadar 'alal masaib kama subhanallah wa ta'ala jelaskan, ya, dibolehkan berdalih dengan qadar atau takdir terhadap masalah-masalah yang menimpa kita dari musibah, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, ya. Allah sudah benar-benar akan uji kalian dengan sedikit rasa takut meninggal, ya, takut sakit. Ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', dan rasa lapar, ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan dalam masalah harta, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal anfus, dari apa? Anfus, dari jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang
sabar, ya. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Ya. Kebanyakan ya yang menjadikan kita gundah, gulana, resah, galau itu karena kurangnya iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita suka memprotes kejadian musibah kepada diri kita? Ya, karena kita memang tidak mendalami rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang Allah takdirkan meskipun terasa buruk bagi kita, ya kan? Antum minabil qadari khairihi wa syarrihi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Ya, sampai Allah takdirkan kita sakit. Kita mungkin cacat mungkin. Itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi hambanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, sangat takjub ya, ajaban li amril mukmin, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu, in asabbahu syarra syakara, ya. Ketika dia ditimpa satu kenikmatan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia, ya. Wa in asabbahu dharra sabara fakana khairun lahu, ya. Kalau ditimpa dia nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa keburukan, dia juga bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin jauh ada yang lebih berat daripada yang saya alami, ya. Saya cuma sakit begini, masih banyak saudara-saudara saya yang jauh lebih sakit daripada saya. Kalau kita ditakdirkan miskin, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang lebih miskin daripada saya. Nah, begitu, ya. Banyak sekali ketenangan ketika kita mengimani takdir ini dengan benar, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan husnudzon bahwa Allah tidak menciptakan kecuali dengan hikmah yang besar. Memang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dia menjadi miskin. Kalau seandainya dia dikayakan, mungkin dia akan kafir, akan rusak keimanannya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dia menjadi kaya. Kalau dia dimiskinkan mungkin dia akan rusak juga kondisinya. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk sakit. Seandainya dia diberikan nikmat sehat, dia akan mungkin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia mandul, tidak mempunyai keturunan. Boleh jadi ketika Allah berikan keturunan nanti kondisinya akan lain, ya. Allah Maha tahu, ya. Jadi segala apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ridho. Kita berusaha untuk mengimani hal tersebut, pasrah benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha, ya. Yang terakhir sebelum kita tutup dalam masalah takdir ini, ya, ada peran usaha kita. Ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan al-inqita'u ilal asbab syirkun fit tauhid, ya. Jadi tidak mengambil sebab, ya, tidak mengambil sebab itu adalah, ya, syirkun fit tauhid. Enggak mau, misalnya pengen sehat, enggak mau berobat, ya. Pengen kaya, enggak mau bekerja. Kemudian pengen sehat, enggak mau berolahraga, ya. Ini pokoknya hanya tawakal, tapi tawakalnya salah. Benar-benar tidak mengambil sebab sama sekali, meninggalkan sebab secara keseluruhan. Ini bagian dari syirik dalam ketauhidan, ya. Sangat bertentangan sekali. Wal i'radu 'anil asbab, tapi berpaling dari sebab, bil kulliyah qadhun fi syara', ya. Dicela dalam syariat. Wa nafyu ta'khiril asbab, ya, mukhalafun li syara' wal aql, ya. Dan tidak meyakini bahwasanya sebab itu bisa merubah, berpengaruh kepada satu kondisi, itu juga bertentangan dengan syariat dan akal. Wa tawakkul, ya, la yunafil akhdhu bil asbab. Bertawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil sebab. Artinya apa? Kalau kita pengen sehat, ya mari kita misalnya berpola hidup sehat. Kalau kita pengen sembuh, ya mari berobat, ya, mencari kesembuhan. Kalau seseorang pengen kaya, ya harus bekerja dia, ya. Itu mengambil sebab seperti itu. Jadi mengambil sebab ini tidak bertentangan dengan ketawakalan dan ketauhidan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Dalam masalah takdir, ya, kita diperintahkan untuk mengambil sebab yang dibolehkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin-poin penting tentang beriman kepada takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun iman ya di dalam agama kita, yang kita wajib semuanya untuk mengimani hal tersebut ya dengan benar ya, sehingga kita menjadi muslim ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahagia ya dan ridha dengan kejadian, dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.